Assalamualaikum sahabat Shiromizu dimanapun berada. Tahukah sahabat, pada zaman dulu, banyak kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia. Beragam peninggalan kerajaan Islam pun masih bisa ditemui sekarang ini. Salah satunya adalah masjid. Masjid merupakan bangunan berukuran besar yang biasanya digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam. 1. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Beberapa tulisan tentang sejarah pembangunannya menyebut bahwa Masjid Raya Baitur Rahman dibangun semasa Kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 sampai tahun 1636. Pada masa penjajahan, masjid ini juga digunakan sebagai markas pertahanan terhadap serangan musuh. Fungsi tersebut sangat terasa semasa Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Alaidin Mahmud Syah, tahun 1870 sampai tahun 1874. Di masjid ini sering pula diadakan musyawarah besar untuk membicarakan strategi penyerangan dan kemungkinan serangan Belanda terhadap Kerajaan Aceh Darussalam. Karena posisinya yang sangat strategis, Masjid Raya Baitur Rahman bahkan sempat 2 kali dibakar Belanda. 2. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang dibangun oleh Raden Patah, raja pertama dari Kesultanan Demak pada abad ke-15 Masehi. Masjid yang dipercaya pernah menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di dalam kompleks bangunannya terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk makam Raden Patah dan para abdinya. 3. Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid Sang Cipta Rasa juga dikenal sebagai Masjid Sunan Gunung Jati, lantaran letaknya di sekitar kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati di Desa Astana Gunung Jati, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Masjid peninggalan Kerajaan Cirebon ini dibangun pada 1480 atas prakarsa Nyi Ratu Pakumwati dengan dibantu oleh Wali Songo dan beberapa tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Bila dilihat dari kubahnya, masjid ini bentuknya hampir sama dengan peninggalan kerajaan Islam lainnya. Akan tetapi, di dalamnya begitu unik karena dijumpai arsitektur bercorak Tiongkok. Seluruh dinding masjid dihiasi porselen buatan Tiongkok berbentuk piring warna merah dan biru yang dibuat pada dinasti Ming. Hal ini karena istri ketiga Sunan Gunung Jati adalah putri dari seorang kaisar Tiongkok bernama Ong Tien yang kemudian berganti nama menjadi Nyi Ratu Rara Sumanding. 4. Masjid Sultan Ternate. Masjid Sultan Ternate diduga telah dirintis sejak masa Sultan Zainal Abidin. Namun ada juga yang beranggapan bahwa pembangunannya baru dilakukan pada awal abad ke-17, saat Sultan Saidi Barakati berkuasanya. Peninggalan kerajaan Ternate ini menjadi bukti keberadaan Kesultanan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Masjid Sultan Ternate terletak di dekat Kedaton Sultan Ternate. Posisinya itu berkaitan dengan peran penting masjid dalam kehidupan beragama di Kesultanan Ternate. Tradisi atau ritual-ritual keagamaan yang diselenggarakan Kesultanan selalu berpusat di masjid ini. 5. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten merupakan peninggalan kerajaan Banten yang dibangun oleh Sultan Maulana Yusuf pada 1566 Masehi. Meski keadaannya tidak seperti pada saat didirikan, namun kondisinya tetap terpelihara dengan baik. Di depan masjid terdapat menara setinggi 30 meter yang dibangun 66 tahun setelah masjidnya berdiri. Selain itu, di pekarangannya terdapat makam Sultan Maulana Yusuf. Di dekat makam tersebut terdapat Al-Quran yang ditulis tangan semasa Sultan Maulana Yusuf. 6. Masjid Kota Gede. Kerajaan Mataram Islam mempunyai peninggalan di 2 kota, yakni di Yogyakarta dan Surakarta. Peninggalan berupa masjid yang ada di Yogyakarta pun ada beberapa, salah satunya adalah Masjid Kota Gede.
Tidak diketahui secara pasti waktu pembangunannya, tetapi masjid ini diperkirakan sudah ada sejak berdirinya Kerajaan Mataram, di bawah pemerintahan Kiai Ageng Mataram. Masjid ini konon katanya memiliki beduk ajaib yang dibuat oleh rakyat secara bergotong royong, namun tidak bisa dipindahkan meski tenaga yang mengangkat bertambah banyak. Suatu ketika, datanglah perempuan misterius yang secara ajaib mampu mengangkat beduk tersebut ke dalam masjid seorang diri. Setelah meninggal, perempuan misterius tersebut dimakamkan di sebelah Masjid Mataram. Masjid Agung Surakarta. Masjid ini adalah salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Islam di Surakarta. Masjid Agung dibangun oleh Sunan Pakubuwono III pada 1763 dan selesai pada 1768. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga difungsikan untuk mendukung keperluan kerajaan yang terkait dengan keagamaan, seperti grebek dan festival sekaten.